Nah, ikut ya. Kita lanjut. Ini cara bacanya adalah Wi-Fi. Ini adalah Bluetooth. Banyak banget yang harus kita bahas sampai di slide 63. Kalau kelas lain sudah masuk di bagian teknologi jaringan, ada 1G, 2G, sampai 4G. Sudah masuk di bagian teknologi wireless. Kita masih masuk di bagian sini. Kita sudah ketinggalan beberapa slide dari kelas lainnya. Kita lanjut aja ya. Yang pertama, fungsi dari jaringan nirkabel. Merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Nah, kalau namanya pengembangan itu berarti semakin lama semakin bagus. Tidak ada yang namanya perkembangan. Semakin lama semakin menurun. Contohnya itu ada laptop, ada komputer, atau TV sekaligus. Kalau misalnya kita lihat dari zaman dahulu TV itu bentuknya kotak tabung dan berat. Nah, sampai di zaman sekarang sudah ada yang namanya TV tembus pandang. Oke, nah kalau misalnya di sini semua pasti pernah menggunakan namanya aplikasi yang namanya YouTube. Nah, kalau di YouTube itu ada nama satu channel yang namanya Gadgetin. Dia kemarin membuat itu ada sebuah video tentang sebuah TV yang tembus pandang, yang harganya itu kalau tidak salah sekitar 300-an juta rupiah. Nah, wow. Kalau misalnya kita lihat seperti begitulah perkembangan dari yang makin lama TV itu yang tebal, bentuknya kotak, makin lama tipis, dan bahkan bisa tembus pandang. Dan karena tembus pandang itu mungkin harganya sampai ratusan juta rupiah. Jika kita bandingkan, apakah seperti begitu, teknologi seperti begitu, ada nggak sih yang membelinya? Yo. Ada nggak sih yang mau membeli harga sampai di ratusan juta rupiah hanya untuk sebuah TV yang tembus pandang? Jika kita buat tangan kita seperti begini, maka di layar belakangnya itu akan nampak. Nah, itulah kecanggihannya. Saya tidak perlu menonton di channelnya si Gadgetin, tapi memang seperti begitulah keadaannya. Bahwa pengembangan atau perkembangan teknologi itu semakin lama semakin maju. Biarpun ada namanya perkembangan, mungkin harganya itu makin lama makin menaik. Karena kita di sini pasti tahu, semua di sini pasti setuju kalau misalnya saya bilang, ada harga, ada kualitas. Ayo, benarkah saya bilang ada harga, ada kualitas, atau di sini masih pada yang namanya itu kurang setuju? Gimana? Ada harga, ada kualitas, setuju atau tidak nih? Pasti di sini ada yang namanya setuju. Biarpun, kalaupun misalnya setuju pun begitu, harganya itu terlalu jauh. Contohnya adalah gadget. Di sini semua pasti mempunyai namanya gadget atau smartphone. Adakah pengguna Android atau iPhone di sini? Saya mau bertanya dulu dari pengguna iPhone dulu di sini. Ada nggak yang ada di sini? Coba diangkat tangan atau di-unmute dulu. Ayo, kita masuk kelas ketiga, jangan semua di sini pada diam-diam ya. Ada nggak yang pengguna iPhone di sini? Saya mau bertanya dari pengguna iPhone, apa kelebihan iPhone daripada Android menurut kita? Dan kenapa yang kedua? Ayo, kenapa harga iPhone itu atau iOS itu lebih mahal dari Android? Apakah kita udah pernah bahas? Tidak. Oke, saya ganti pertanyaan seperti begini, biar semuanya pada semangat. Saya kalau misalnya bertanya pasti selalu ada yang namanya tambah nilai. Tuh, saya bertanya dulu yang pertama. Di sini semuanya sudah mempunyai namanya smartphone. Pengguna di dunia paling banyak itu penggunaan Android atau iPhone atau iOS. Gimana? Kalau kita tahu pengguna Android itu lebih banyak di Indonesia atau pengguna iPhone di Indonesia, manakah yang lebih banyak? Nah, kalau di Indonesia penggunaan Android itulah yang paling banyak daripada pengguna iOS atau iPhone. Sedangkan kalau di dunia, penggunaan paling banyak itu adalah iOS atau iPhone daripada di dunia. Kalau di Indonesia, kenapa sih Android itu lebih banyak daripada iPhone? Padahal di seluruh dunia rata-rata menggunakan iPhone. Yo, kasih penjelasan yang logis, yang paling cocok, saya kasih tambah nilai. Ayo.
Biar semuanya pada semangat dan rebutan soalnya. Saya hanya menerima 2 orang saja. Saya catat namanya. Saya lagi megang ini namanya daftar nilai. Ayo. Sini saya masukin dalam kuis nanti untuk nilai tambahannya entah itu di tugas atau di ujian. Oke, Silva, coba diaktifkan dulu kameranya Silva, kemudian dijawab. Kenapa penggunaan Android di Indonesia lebih banyak daripada di luar negeri? Sedangkan dari luar negeri atau di seluruh dunia, lebih banyak penggunaan iPhone daripada Android. Ayo, coba langsung dijawab yuk. Karena sistem operasi iPhone itu lebih cepat, Sir. Makanya dia lebih lama, lebih mahal gitu. Sistem operasinya lebih cepat, berarti lebih canggih daripada penggunaan Android. Seperti begitu, Silva? Iya, Sir. Ya, yang lain bagaimana nih? Thank you, Silva. Terima kasih. Ya, coba yang lain bagaimana pendapatnya? Masih 1 orang. Saya nggak terima dari chat, langsung dibilang saja. Langsung dibilang aja nih. Gimana? Aurel, ya, coba 1 orang lagi, Aurel. Dari perbedaan perkembangan zaman dan penghasilan dari perekonomian, Sir. Dari perkembangan zaman dan perekonomian di Indonesia. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa tahu, kalau misalnya di Indonesia, harga suatu barang itu lebih tinggi daripada pendapatan kita. Seperti begitu, Aurel? Nah, jadi hanya karena penyebab seperti begitu, makanya orang di Indonesia lebih banyak menggunakan Android daripada iPhone. Benar atau tidak? Benar ya? Nah, thank you ya, Aurel. Nah, jawabannya masih kurang pas. Karena apa? Yang pertama, saya tadi udah bilang, sangkut pautkan yang pertama itu ada bilang, ada, oke, ada harga, ada kualitas. Nah, dari situ kita tahu kalau pengguna iPhone itu lebih banyak di seluruh dunia. Alasan yang pertama itu adalah karena keamanannya. Karena keamanannya lebih canggih daripada penggunaan Android. Jika misalnya saya nggak tahu udah pernah bilang atau enggak, jika misalnya saya menemukan handphone Android di tengah jalan, saya bisa bobol. Biarpun saya bukan yang namanya ahli di dalam komputer. Saya pun kalau rusak handphone akan membawanya ke dalam counter handphone. Tapi kalau misalnya saya dapat handphone, saya bisa bobol sendiri untuk bisa membukanya. Sedangkan kalau kita pengguna iPhone, jika kita mendapatkan mau itu pun iPhone lama atau iPhone 4, iPhone 5, atau sampai seterusnya, kita tidak bisa bobol. Karena keamanannya lebih canggih. Kalau misalnya dari pengguna Android, kalau kita lupa password, ada yang namanya itu adalah tombol darurat. Nah, di darurat ini kita bisa membukanya jika kita tahu email dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam iPhone, kenapa disebut lebih mahal? Karena lebih canggih dalam hal teknologinya. Jika misalnya kita sandingkan, ada iPhone 8 dengan handphone S21 Ultra seperti begitu. Nah, orang di Indonesia masih lebih menganggap iPhone 8 itu adalah lebih canggih daripada si handphone S21 Ultra. Padahal kita tahu kalau misalnya harga iPhone 8 sekarang pun second-nya itu di kisaran 3 juta. Sedangkan handphone S21 Ultra di sekitar 20 juta. Nah, itulah yang makanya dibilang kenapa di Indonesia itu iPhone itu terlihat mahal ya karena sedikit penggunanya. Makanya jika dibandingin dengan Android yang sangat mahal pun masih iPhone yang dijunjung tinggi. Padahal kalau kita tahu dari segi kecanggihan itu masih lebih tinggi si Android. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia itu terlalu membawa pikiran dalam sebuah teknologi seperti begitu ya. Nah, kita terlalu jauh dari topik, kita lanjut lagi. Nah, seperti begitulah pengembangan dari tadi sebuah handphone atau sebuah TV dari bentuknya yang kotak tebal menjadi sebuah yang tipis dan bisa tembus pandang. So, tadi udah bilang kalau dalam gadgetin, dalam sebuah channel gadgetin ada sebuah TV yang tembus pandang harganya sampai ratusan juta. Jika kita lihat hanya karena perkembangan teknologi seperti begitu, worth it enggak? Bagus tidak jika kita beli seharga ratusan juta hanya untuk sebuah TV? Ayo coba dijawab. Ada nggak sih yang beli orang seperti begitu, harga ratusan juta hanya untuk satu buah TV?
Ya, tidak ada yang lain bagaimana sih? Nah, untuk seperti begitu mungkin ada aja yang beli. Tapi dengan satu syarat, yang sudah kelebihan uang. Hanya ada satu orang mungkin yang hanya untuk membeli seperti begitu untuk kelebihan uang. Untuk seperti kaum miskin lah seperti itu contohnya ya. Kenapa disebut kaum miskin? Contohnya kalau misalnya pengguna Android kan rata-rata begitu ya, dia bilang, kenapa sih nggak pakai Android? Kenapa nggak beli iPhone aja padahal harganya sama? Ya karena menurut kita masih lebih bagus Android. Kita bisa ambil lebih tinggi lagi kualitasnya daripada si iPhone tersebut. Oke, nah mungkin si Skakol yang beli. Nah seperti begitu ya. Hanya orang yang kelebihan duit saja yang ingin membeli seperti TV yang tembus pandang. Nanti coba dilihat aja di channel Gadgetin baru-baru aja seperti begitu. Contohnya itu, paling mudah ialah untuk menghubungkan suatu komputer ke komputer lain, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Nah, itu adalah penghubungan. Pengembangannya mulai dari yang memakai kabel, sekarang sudah ada yang namanya Wi-Fi atau media penghubung transmitter. Kita lanjut. Untuk di bagian sini semuanya sudah pada paham ya. Manfaatnya praktis. Nah, ini mulai sekarang kita baca aja ya. Untuk menggunakan nirkabel, kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar. Dan pastikan juga komputer menerima punya receiver-nya. Nah, maksudnya di sini ada alat pemancar, di sini ada receiver. Nah, sama juga seperti di dalam Wi-Fi ya. Alat pemancarnya ini kita tahu itu adalah disebut router. Dia bentuknya seperti antena, dan kalau di komputer kita juga pasti memiliki receiver-nya. Nah, di dalam handphone, kalau misalnya nih, coba diperhatikan handphonenya semua. Kalau di dalam handphone itu pasti ada titik, entah itu di bagian-bagian sininya, di bawah, atau di atas, atau di sampingnya. Nah, itulah yang disebut juga sebagai racer. Nah, jadi dari jaringan internet kita akan masuk ke dalam titik-titik yang ada di dalam handphone kita. Seperti begini ya. Kalau misalnya di dalam handphone kita nih, kebetulan casing saya yang hard case nih, susah dibuka. Jadi di bagian ini kalau misalnya nampak ada titik-titik, itu adalah untuk alat pemancar radionya. Nah, jadi alamat Wi-Fi kita untuk bisa memasukkan Wi-Fi itu dari titik seperti begini. Jika misalnya ini kita tutup atau jika ini rusak, kita tidak bisa menggunakan yang namanya Wi-Fi atau jaringan internet pun sekalipun. Nah, seperti begitu ya, kita ada Wi-Fi biarpun jaringannya sangat kencang. Kalau ini kita rusak, itu sama aja bohong karena tidak bisa digunakan. Itulah makanya disebut juga praktis karena tidak memakai kabel. Yang kedua, manfaatnya akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Nah, kalau semakin banyak orang yang menggunakan, kita pasti tahu, maka makin lama akan makin lelet. Karena apa? Ya karena sinyalnya dibagi-bagi, sama seperti kue. Jika kita memakan satu kue dibanding untuk diri sendiri, dibandingkan dengan satu kue dibagi untuk 5 orang, mana lebih enak? Satu kue dimakan satu orang atau satu kue dimakan rame-rame 5 orang? Kita di sini pasti tahu ya, pasti kita lebih enak, lebih menyukai kalau misalnya itu untuk kita sendiri. Sama juga pemakaian Wi-Fi. Sama juga pemakaian Wi-Fi kalau misalnya Wi-Fi itu kita pakai sendiri, kekencangannya itu sangat-sangat enak banget. Kita mau nonton YouTube sekalipun di bagian 1080p di HD-nya atau HD-nya itu sangat enak. Dia akan lancar terus, tidak ada buffering. Sedangkan kalau misalnya kita berbagai Wi-Fi, itu bisa aja muncul tombol buffering-nya. Ada logo buffering-nya. Nah, untuk di bagian manfaat, semuanya sudah pada paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mendukung banyak perangkat. Bukan hanya komputer saja, hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, ini ada Bluetooth ya karena kita juga akan membahas yang namanya ada Bluetooth. Nah, tapi kenapa Bluetooth ini hampir tidak digunakan lagi? Karena sudah ada Wi-Fi. Kita mengirim gambar pun kita bisa menggunakan jaringan internet, mau itu dari WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Ya, sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kabel, saya sudah bilang di 2 minggu, 3 minggu yang lalu,
kalau kita menggunakan kabel hanya untuk satu orang, tapi jaringannya lebih kencang daripada si penggunaan Wi-Fi. Yang keempat, manfaat dari penggunaan Wi-Fi adalah jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan ke tempat luas, seperti gedung bukan masalah lagi, karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Nah, kita juga sudah bahas nih, ada LAN, ada WAN, ada MAN, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada jaringan internet yang bisa sampai satu benua dikumpulkan dan dibuat jadi satu jaringan seperti begitu. Nah, untuk jaringan mudah diperluas, semuanya sudah pada paham ya. Bahkan di dalam Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JDID, dan lain sebagainya, ada yang namanya pemancar Wi-Fi. Penguat pemancar Wi-Fi. Contohnya, kamar kita di lantai 2, sedangkan Wi-Fi-nya di lantai 1. Di lantai 1, jaringannya itu full ada 5, sedangkan di lantai 2 itu bisa ada 2 atau 3. Kita tinggal mencolokkan saja itu yang namanya pemancar Wi-Fi tambahan, kemudian dia akan memancarkan kembali ke dalam sekitaran ruangan tersebut. Jadi sehingga jaringan kita itu tetap full. Nah, itulah namanya teknologi. Tidak ada teknologi yang tidak memudahkan manusia. Semuanya memudahkan manusia. Bahkan tali sepatu tersebut pun seperti yang kita pakai sekarang, contohnya kemana-mana, itu juga termasuk sebagai teknologi. Seperti tali sepatu. Oke, sampai di sini di bagian manfaat ini. Kita bahas sampai sini. Sampai di bagian ini 2 lagi ya. Kemudian kita akan bahas tugasnya terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut. Produktivitas meningkat. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Atau semuanya sudah pada paham? Oke, semuanya udah pada diam, berarti semuanya sudah pada paham ya. Oke, kita lanjut ya. Mendukung banyak perangkat itu adalah kelebihan dari penggunaan nirkabel. Bukan hanya Oke, ini tadi kita sudah bahas, sorry. Produktivitas meningkat. Bayangkan sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan. Tentu akan meningkatkan produktivitas. Jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagai data. Berbagi data. Nah, tadi di sini kita sudah bahas. Jika misalnya satu perusahaan hanya menggunakan satu Wi-Fi saja, jaringan tersebut bisa saja meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu adalah bisa menjadi lelet. Nah, semua di sini pasti sudah pada tahu kalau misalnya guru-guru semuanya sudah berada di sekolah. Nah, jaringan di Wi-Fi contohnya hanya ada satu. Ada namanya Medan Mulia. Jika para guru, para murid, dan staf, dan lain sebagainya memakai satu jaringan, apa yang terjadi? Nah, kita di sini pasti tahu, pasti akan ada yang namanya lelet, atau nge-lag, atau nge-freeze. Dia tidak ada di bagian datanya, jadi dia hanya diam di tempat situ saja. Dan itu bisa membuat produktivitasnya meningkat, jaringannya menjadi meningkat, dan bisa membuat jadi lelet. Oke. Dan manfaat selanjutnya itu di bagian keamanan. Saat ini, jaringan nirkabel sudah didukung oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Nah, di rumahnya yang hadir saat ini ada 29 siswa-siswi, dari ada 48. Yuk, kemana teman-temannya yang lain ini? Ada 28 siswa-siswi. Akunsa ada di Zoom ini, ada 2 ini. Ada 28 siswa-siswi, di les ketiga berarti ada 20 orang yang tidak tahu kemana. Nah, kita di sini nanti akan kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya keamanan, jaringan nirkabelnya itu didukung oleh provider dengan segudang keamanan yang ada. Dan bahkan penggunaan Wi-Fi sekarang pun mau bagaimanapun keamanannya, kita bisa bobol. Entah itu mau cari di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari YouTube atau dari Google, itu kebanyakan bohong. Kita bisa mencarinya itu, kita boleh datang ke tempat sesuatu, yang bisa kita bobol menggunakan dari contohnya dari 192 kita masukin admin, kemudian kita bisa bagi Wi-Fi dan lain sebagainya.
dimanapun keamanannya mau secanggih seperti apapun, itu pasti ada kelemahannya. Nah, itu contohnya seperti kita tahu ada namanya di Asia itu Jack Ma, ada orang namanya Jack Ma, dia mempunyai namanya apa nih? Kalau misalnya yang dari Cina yang namanya Jack Ma, dia buat sebuah website. Ada yang tahu tidak website, nama website yang dari Jack Ma? Saya lupa namanya itu apa nih. Ada yang tahu tidak? Ada nama orang itu Jack Ma dari Cina. Dia orang terkaya di Asia yang membuat suatu website. Saya lupa apa namanya, tapi atau seperti oke, benar, ada Alibaba. Nah, di Alibaba seperti begitu. Ada satu orang yang bisa membobol Alibaba. Nah, biarpun keamanannya itu kita tahu Alibaba itu sudah terkenal di dunia. Keamanannya pun bisa jadi dibobol. Karena dibobol oleh satu orang, dia diberikan ratusan juta rupiah. Asalkan dikasih tahu di mana kelemahannya, dan dia pun dipekerjakan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kita tahu mau keamanan pun seperti bagaimanapun bisa dibobol. Kalau kita lihat di nonton TV contohnya, ada keamanan teknologi yang mesti dibuka menggunakan sidik jari. Hanya bisa dibuka oleh orang rumah tersebut menggunakan sidik jari. Jika kita sering menonton film action, apa yang dilakukan sama satu orang untuk bisa membuka ruangan tersebut? Kalau kita sering menonton film action, ada yang tahu tidak? Kalau kita nonton film action, contohnya nih, ada dua orang yang berantem, satu yang pemilik rumah. Oke, ada yang memakai selotip untuk memasukkannya dari jari ini. Atau bisa dulu mereka bunuh-bunuhan, contohnya seperti itu, sorry ya. Contohnya ada bunuh-bunuhan, orang tersebut dibuat pingsan atau bagaimanapun, kemudian diseret untuk membukanya. Nah, itu biarpun keamanannya tinggi, itu masih tetap juga bisa dibobol. Nah, kemudian ada keamanan lain yang sekarang yang masih sederhana, yaitu menggunakan anjing. Anjing sebagai penjaga rumah. Dan kita pun tahu mau anjing bagaimanapun, mau kas bagaimanapun, ya mal bagaimanapun, itu bisa saja dibobol dengan cara kita racunin anjing tersebut. Nah, seperti begitu contohnya. Tapi tidak ada keamanan yang benar-benar full bisa mengamankan kita. Nah, kita juga tahu seperti sekarang, banyak sekali katanya di cara ada untuk melewatin yang namanya kiamat. Ada banyak cara untuk bisa melewati kiamat. Nah, dalam setiap agama manapun itu pasti ada namanya kiamat. Mungkin ajarannya berbeda, tapi kalau kiamat itu satu pasti satu bumi itu hancur. Kalau misalnya kita bayangin satu bumi hancur, mau teknologi sebagaimanapun yang bisa katanya membuat selamat, apakah mungkin jika bumi itu hancur masih ada yang selamat? Biarpun katanya keamanannya sudah canggih, teknologinya sudah canggih, dan lain sebagainya. Ada yang bilang dengan cara membuat ruang bawah tanah. Itu katanya cara untuk bisa melewati kiamat, entah itu tsunami dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu tidak mungkin ya. Nah, seperti begitu. Jadi di bagian manfaat ini, biarpun keamanannya tinggi, pasti akan ada yang namanya kebobolan. Biarpun dibobol itu masih ada keamanannya. Nah, sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut dulu di bagian tugasnya. Kita lanjut di bagian tugasnya. Ini saya buka dulu ya. Ada 48 siswa-siswi yang hadir saat ini. Saya mau kumpul tugasnya itu hari ini, seharusnya tugasnya itu diberikan di minggu lalu. Tapi karena jaringannya karena kita lagi ada kegiatan kemarin, makanya tidak ada pembelajaran di kelas 8 dan 9. Nah, tugasnya mudah, saya juga sudah memberikan catatan. Saya juga sudah memberikan catatan ini, dan tugasnya itu hanya pilihan berganda. Hanya pilihan berganda saja. Hanya 10 soal, saya minta hari ini dikerjain semua. Balik kelas, kemarin juga sudah ada ngingatin ya. Ini saya buka dulu ya. Oke, di kelas 8A. Soalnya itu ada 10, saya kalau nggak salah ada 10 atau 9 ya. Dan hanya pilihan berganda. Jawabannya itu bisa dilihat dari catatannya.
Hari ini dikumpul, dikerjain cuma sebentar saja. Jaringan nirkabel merupakan istilah untuk menyatakan bagaimana. Nah, ini kita juga sudah bahas seperti beginilah contohnya. Hanya pilihan berganda dan semuanya dijawab. Untuk sebilang hari ini dikumpul, ada masalah atau bagaimana nih? Semuanya bisa mengerjakan ya. Catatannya sudah sebagi, hanya 10 soal, tinggal mengklik-klik saja untuk jawabannya. Oke. Untuk soalnya hari ini dikumpul, jawabannya ada yang mau ditanya soal tugasnya? Karena di minggu depan kita sudah UTS. Di minggu depan kita sudah UTS, jadi saya tidak bakalan minta lagi. Hari ini terakhir pengumpulan dan dijawab. Catatannya juga sudah bagi di dalam Google Classroom. Link pengerjaannya juga saya sudah bagi. Untuk tugas ada yang mau ditanyain tidak? Yang masih mengumpulkan sama sehari ini ada 39. Ada 39 dari 48. Berarti ada 9 siswa lagi yang masih belum mengerjakan. Dari sini ada yang masih belum mengerjakan tugasnya tidak? Coba dijawab nih. Semuanya kok pada diam ya? Kalau yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu yuk. Oke, nah ini 39. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanya tugasnya, berarti semuanya rata-rata udah mengerjakan dari sini ya. Yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan hari ini terakhir. Hanya pilihan berganda, catatannya juga sudah bagi. Untuk nilainya, nah di sini juga bisa dicek, tapi saya nggak akan tunjukin. Nah, ini ada langsung ya. Berapa poin dari ini semua? Oke. Nah, begini. Ada yang jawab ini. Terminal bisu hanya 66% yang menjawab benar. Sisanya ada yang salah dan lain sebagainya. Nah, seperti begitu ya. Oke, kita lanjut materinya. Ini saya stop share. Untuk tugasnya berarti tidak ada masalah. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Kalau semuanya pada diam, berarti semuanya sudah pada mengerti ya. Kita masuk di bagian teknologi wireless. Wow, kita sudah sampai di slide 45 rupanya. Sampai di sini di bagian wireless ini ada yang mau ditanya tidak? Kok pada diam-diam semua nih? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Nah, untuk jaringan internet sekarang ada yang namanya 1G, ada 2G, 3G, dan 4G. Nah, untuk anak kelas 8, rata-rata memegang handphone itu waktu jaringan di mana? 1G, 2G, 3G, atau hanya di 4G saja nih? Oke, suara saya udah hampir habis nih, udah 100. 4G, yang lain bagaimana nih? Rata-rata di sini, apakah sudah pernah memegang yang namanya handphone 1G seperti ini? Nih, adakah yang sempat memegang handphone, mempunyai handphone seperti begini? Oke, rata-rata menjawabnya adalah di bagian 4G. Nah, bahkan di zaman sekarang sudah ada yang namanya 5G. Sudah ada yang namanya 5G ya. Ini adalah 4G. Yang 5G sekarang berarti jaringan itu semakin lama semakin kencang. Namanya teknologi perkembangan berarti ada aja yang dikembangkan. Nah, kalau sudah ada memegang handphone dari zaman 2G, dari zaman CST juga sudah ada memegang tempatnya. Tergantung tempat, ada beberapa tempat nggak bisa masuk jaringan 4G. Malahan 3G bisa masuk. Nah, seperti begitu ya, memang teknologi jaringan itu tidak semua bisa digapai. Nah, kenapa saya menjelaskan dari beberapa provider jaringan untuk internet seperti Telkomsel, Axis, Excel, dan lain sebagainya. Jaringan provider mana yang paling mahal? Ayo coba jelasin sama saya. Suara saya udah habis nih. Dari ada Telkomsel, ada Tri, IM3, Excel, Axis, dan lain sebagainya. Jaringan mana yang paling cepat? Dari yang kita tahu.
Tuh, pada diam semua ya. Ayo, gimana? Jaringan seperti sekarang, rata-rata memakai kartu apa sih yang ada saat ini? Rata-rata dari murid kelas 8 memakai apa sih? Aku cuma tahu Telkomsel, Telkomsel. Nah, kita tahu Telkomsel itu yang paling banyak digunakan dan kita juga tahu kalau misalnya provider Telkomsel itu lebih mahal. Penggunaan provider Telkomsel itu lebih mahal daripada jaringan yang lain. Contohnya misalnya Telkomsel hanya di bagian 5 giga, harganya bisa contohnya sampai di 100.000. Sedangkan kalau di Excel contohnya 5 giga hanya 40-an ribu. Kenapa sih harga Telkomsel itu lebih mahal? Alasannya karena jaringannya itu lebih luas, bisa mencakup sampai di kampung-kampung. Nah, seperti begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Telkomsel ini, tadi saya sudah bilang ada harga, ada kualitas. Biarpun harganya mahal, banyak orang menggunakannya karena kita bisa menggunakannya di mana saja. Oke. Nah, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih. Kita pembahasannya sampai di sini. Kita udah masuk topik baru, kita lanjut ini di 2 minggu lagi. Nah, suara saya sudah habis. Kalau tidak ada yang mau ditanya nih, kita akhirin dulu sampai di sini pembelajarannya. Ada yang mau ditanya tidak? Gimana? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Kita jumpa di minggu depan. Yang belum mengerjakan tugasnya, dikerjakan. Di minggu depan kita akan ujian di tanggal 2, jam 10 sampai jam 12. Jangan telat, supaya tidak ada pengurangan nilai. Kita akhirin sampai di sini, kita jumpa di 2 minggu lagi. Bye-bye.